Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam belajar. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, yaitu kepemimpinan. Pada subtema 2 kali ini, kita akan belajar mengenai pemimpin idolaku. Sebelum belajar, Pak Guru akan bertanya, apakah kalian memiliki seorang pemimpin idola? Apabila ada, siapakah pemimpin idolamu tersebut? Lalu, apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Ayo, anak-anak tentu semua mempunyai idola. Nah, untuk itu marilah kita belajar tema 7 subtema 2 ini dengan baik. Dan jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran 1, makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Ayo, apa yang terjadi kira-kira anak-anak apabila pemimpin kita tidak amanah? Ya, tentu negara akan menjadi rusak, masyarakat akan menjadi rusak. Ya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki makna dan nilai persatuan. Nah, kita akan belajar pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sila ketiga. Makna dan nilai sila ketiga Pancasila. Ya, makna dan nilai sila ketiga Pancasila ada pada butir-butir Pancasila. Yang antara lain yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Berkorban apa? Macam-macam, bisa berkorban tenaga, bisa berkorban pikiran, bisa berkorban dengan harta. Bahkan para pejuang-pejuang kita berkorban dengan nyawa mereka. Nah, kalian sebagai pelajar harus berkorban dengan apa? Yang pertama, berkorban dengan waktu, yaitu tertib dalam belajar. Walaupun kalian di rumah, seharusnya kalian tetap belajar pada jam yang sama seperti kalian belajar di sekolah, yaitu jam 7:30 sampai dengan jam 12:30. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Cinta tanah air bisa diwujudkan dengan mencintai produk dalam negeri. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, bangga dengan Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan rasnya. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita berbeda antara penduduk Pulau Jawa, penduduk Pulau Sumatera, penduduk Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya itu berbeda. Tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Selanjutnya adalah makna sila keempat Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. Kalau punya kehendak, kita tidak boleh memaksakan. Usul boleh, memaksakan tidak boleh. Maka harus dibedakan mana usul, mana memaksakan.
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dalam kepentingan bersama itu kita harus mengutamakan musyawarah. Ya, musyawarah. Berkumpul dengan orang banyak, mendengar pendapat-pendapat dari orang lain. Kemudian kita akan mengambil sebuah keputusan. Ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kalau rapat bermusyawarah itu dasarnya harus semangat kekeluargaan, bukan ingin menang sendiri. Ya. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi apabila keputusan suatu musyawarah itu sudah tercapai, maka kita harus menjunjung tinggi dan menghormati. Jangan sampai apa yang tidak kita suka dalam musyawarah itu tidak kita laksanakan, walaupun itu sudah disetujui oleh sebagian besar peserta musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Ya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan utama itu dijunjung tinggi. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, jadi sekali lagi, persatuan dan kesatuan. Apa sih bedanya persatuan dan kesatuan? Kayaknya dua kalimat ini terlihat sama saja. Tidak. Persatuan adalah ketika dia berbeda-beda menjadi satu. Itu namanya persatuan. Kalau kesatuan itu telah menjadi satu dan tidak boleh bercerai kembali. Jadi persatuan itu dari yang bermacam-macam menjadi satu, sementara kesatuan dari yang satu tidak boleh bercerai kembali. Apa contohnya? Persatuan ini adalah contohnya kita terdiri dari suku, bangsa, adat, dan lain sebagainya. Itu kita tidak saling mengganggu dan saling menghormati. Itu namanya persatuan. Kita bisa bekerja sama dengan suku-suku lain. Itu juga persatuan. Sementara kesatuannya adalah Negara Republik Indonesia. Makanya disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan paham apa itu persatuan dan kesatuan. Penerapan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Jika anggota musyawarah belum mencapai kesepakatan, maka dapat mengadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Jadi voting itu dihitung siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Nah, maka dihitung jumlah yang banyak atau terbanyak, maka dia akan menjadi pemenang atau gagasannya yang akan dipakai. Walaupun sistem voting ini sedikit tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena bangsa Indonesia itu suka bermusyawarah, sementara voting itu mengedepankan kekuatan suara, kekuatan pendukung. Padahal tidak demikian. Walaupun itu satu orang, kalau usulannya bagus, maka sebenarnya itulah yang harus dilaksanakan. Walaupun suaranya banyak, terbanyak, tapi kalau usulannya itu tidak bagus, maka sebenarnya tidak boleh dilaksanakan. Tetapi karena
negara kita juga mengambil asas voting, maka itu bisa saja dilakukan. Makna sila kelima Pancasila dalam penerapannya sehari-hari. Yang pertama adalah menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Ya, bergotong royong, bekerja secara bersama-sama, bekerja dengan keikhlasan dan tidak mendapatkan imbalan. Itu namanya gotong royong. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Maka hak dan kewajiban harus sesuai. Jangan sampai kita selalu menuntut hak kita, tetapi kita tidak mengerjakan kewajibannya. Contohnya, kita menuntut hak kita supaya bisa naik kelas, supaya bisa lulus, supaya dapat nilai yang baik, tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Apa kewajibannya? Belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru tentunya. Gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Gemar menolong orang lain. Ya, menolong orang lain tanpa pandang bulu apakah dia dari golongan tertentu atau bukan, teman dekat atau teman jauh. Nah, ini gemar menolong orang lain apabila diperlukan. Dan bekerja keras, selalu berusaha sampai hasil yang ingin dicapai. Contohnya kerja keras adalah ketika kalian belajar. Maka sebelum kalian memahami pelajaran tersebut, sebaiknya kalian tetap belajar sampai betul-betul kalian paham dengan pelajaran yang dimaksud. Menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Nih yang paling penting. Kita tidak boleh boros dan tidak boleh bergaya hidup mewah. Tentu kalian tahu apa itu gaya hidup mewah. Contohnya, kalau punya handphone harus yang bagus, yang mereknya paling terkenal ya, harganya paling mahal. Kemudian kalau punya motor juga sama, pengennya yang temannya ndak punya. Nah, itu namanya gaya hidup mewah. Dan gaya hidup mewah itu sesuatu yang bersifat boros. Mengapa? Karena sama-sama handphone, yang satu harga sekian, yang satunya harga lebih mahal, tetapi fungsinya sama, kemampuannya sama, maka itu harus dihindari. Kecuali kemampuannya memang jauh berbeda. Itu kita boleh saja karena kita mengutamakan kemampuannya. Tapi untuk adik-adik yang masih sekolah, tentunya apa kebutuhannya? Kebutuhannya hanya untuk belajar. Jadi tidak perlu dengan HP yang terlalu mahal. Yang penting bisa dipakai untuk belajar. Menghargai hasil karya orang lain. Setiap karya kita harus bisa menghargai, baik itu karya sendiri maupun karya orang lain. Terutama menghargai karya orang lain ini sangat sulit. Biasanya kita lebih cenderung untuk bangga dengan hasil karya sendiri. Tetapi dalam sila kelima Pancasila, kita diharapkan bisa menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada muatan bahasa Indonesia. Peran dari teks pidato, lanjutan daripada subtema 1 yang terdahulu. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut atau berurutan. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Jadi teks pidato itu harus singkat dan padat, nggak boleh bertele-tele, sangat panjang tapi tidak jelas, sampai yang mendengarkan tidur semua. Ya, tidak konsentrasi karena terlalu panjang dan pesannya berputar-putar saja. Itu harus dihindari. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Jadi,
pesan pidato itu disampaikan dengan penekanan. Contohnya apabila kalimatnya sedih, maka sang orator juga harus menekankan pada penekanan sedih. Kalau ucapannya bersemangat, maka penekanannya juga harus bersemangat. Ya. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato tersebut. Langkah-langkah membuat pidato. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Tujuannya untuk apa? Mengamati pendengar dan situasi sekitar. Pendengarnya seperti apa? Apabila pendengarnya anak-anak, maka kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang anak-anak. Apabila pendengarnya adalah masyarakat umum, kita menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai oleh masyarakat umum. Memilih topik pidato yang sesuai, membuat kerangka pidato dan menguraikan secara mendetail. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Jadi temanya atau topik pembicaraannya harus sesuai. Boleh saja kita menyisipkan beberapa kalimat yang tidak ada hubungannya dengan topik, tetapi tujuannya adalah untuk mancing daripada tanggapan peserta. Contohnya disisipi dengan candaan, humor, lucu, dan lain sebagainya agar pendengar yang semula sudah mulai tidak mendengarkan kembali terfokus pada isi pidato tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa sisipan-sisipan seperti humor juga tidak boleh terlalu banyak. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato, seperti pada subtema 1 kemarin sudah dibahas, di sini kita akan tekankan kembali. Yang pertama adalah pembukaan. Berisi salam pembuka dan latar belakang masalah. Kemudian isi merupakan hal yang akan disampaikan, dan pada bagian penutup berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Contohnya, ketika orator menyampaikan simpulan, saran, ataupun ajakan, maka respon daripada peserta terlihat datar, terlihat bingung. Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Tetapi apabila respon daripada audiens ini sangat bagus, berarti isi pidato dapat tersampaikan dengan baik. Selain orator, sebagai audiens kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sebagai audiensi, isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Jadi, kita harus menyimak pidato. Jangan di depan berpidato, di belakang juga ikut berpidato sendiri atau berbicara sendiri. Ya. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Ingat, memperhatikan pembicara. Jadi, pandangan mata kita harus tertuju kepada pembicara. Akan lebih bagus lagi apabila kita mendengarkan suatu pidato, kita memperhatikan gerak bibir daripada oratornya. Mengapa kita harus memperhatikan gerak bibir? Kadangkala suara orator itu terganggu dengan berbagai macam gangguan. Contohnya suara bising daripada audiens, kemudian bisa juga gangguan-gangguan yang lain, contohnya sound dan lain sebagainya, maka akan membuat kalimat yang disampaikan oleh orator tidak dapat ditangkap dengan baik oleh telinga kita. Maka dengan memperhatikan gerak bibir daripada orator, maka
kita sebagai audiensi bisa menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh orator. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Dan ada lagi satu tambahan, bisa juga kita menggunakan catatan-catatan kecil untuk mengingat kembali apa yang disampaikan oleh orator. Selanjutnya adalah pembelajaran IPA. Menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat. Yang memasuki masa pubertas, hati-hati ini ya, dapat mengakibatkan jerawat. Tubuh berbau kurang sedap, waduh, keringatnya luar biasa. Ya. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Apa itu katun? Katun adalah jenis kain yang mampu menyerap keringat, ya, sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Lipatan di mana? Ya, lipatan-lipatan tubuh. Ya, biasanya akan tumbuh jamur yang mengganggu. Maka dari itu harus kita jaga. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Jadi mengganti pakaian itu bisa saja setiap kali mandi, dan bisa saja ketika kalian sudah merasa tidak enak dipakai atau merasa lembab. Gimana Pak kalau mandinya 3 hari sekali? Ya, itu akan menyebabkan banyak masalah di kemudian hari. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Ya. Gunakan air bersih setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Jadi setelah kita habis buang air kecil, kita harus membersihkannya dengan air bersih dan kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk atau tisu. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Ini perlu diperhatikan oleh remaja-remaja putri. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas adalah kegemukan. Nah, orang yang obesitas itu rawan atau rentan terhadap berbagai macam penyakit, baik itu penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Kita juga perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Karena pada masa pubertas ini tubuh kita berkembang dengan cepat, ya, dengan cepat. Maka kita memerlukan gizi yang seimbang. Dan satu lagi, kita harus menjaga dan menghindari makanan-makanan yang dapat mengakibatkan tubuh kita mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tentu adik-adik tahu makanan mana yang apabila dimakan kemudian keringatnya menjadi lebih bau dari biasanya. Mengapa demikian? Karena pada saat pubertas, kelenjar keringat kita bertambah dengan lebih cepat.
Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Jadi kerjasamanya antara lain adalah membuat perguruan tinggi se-ASEAN, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Jadi pertukaran pelajar Indonesia belajar ke Malaysia, belajar ke Thailand, pelajar Thailand belajar ke Indonesia, ya terjadi pertukaran. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Apabila tadi dalam bidang pendidikan, sekarang dalam bidang sosial. Pembentukan kelompok kerja ASEAN. Pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Jadi penanganan bencana alam, ketika terjadi bencana maka semua negara yang tergabung dalam ASEAN bekerjasama memberikan bantuan negara-negara yang telah ditimpa musibah. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pangan. Tentu pangan merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia atau dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer. Tentu kalian masih ingat apa itu kebutuhan primer dan apa itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sementara kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang melengkapi daripada kebutuhan primer. Contohnya apa? Sepeda motor, mesin, HP, dan lain sebagainya. Itu termasuk kebutuhan sekunder. Walaupun sekarang ada lagi yang namanya kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan hidup yang berhubungan dengan gengsi. Kerjasama negara Indonesia dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara ASEAN. Kerjasama di bidang budaya, pertukaran pemuda dan pelajar. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Jadi mempelajari budaya negara lain itu boleh. Penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. SEA Games itu terdiri dari anggota-anggota ASEAN. Tentu di mata pelajaran pendidikan olahraga kalian sudah tahu apa itu SEA Games dan berapa kali SEA Games diselenggarakan. Kalian sudah tahu. Di penghujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kembali Pak Guru akan membacakan sebuah pantun untuk motivasi kalian semua. Burung kutilang mencari kroto, induk kambing jalan berjingkat. Mari belajar dengan pidato agar jiwanya menjadi kuat. Selalu belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.